Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, siswa-siswi SMA kelas 10. Selamat datang di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 ya, tentang virus. Nah, pada video yang pertama ini kurang lebih akan dibahas mengenai 3 submateri ya. Yang pertama mengenai sejarah penemuan virus, kemudian ciri umum virus termasuk strukturnya, kemudian bentuk dan juga ukuran, kemudian yang terakhir bagaimana cara hidup virus. Baik, kita mulai. Nah, ini adalah kompetensi dasar daripada materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, ini adalah KD-nya 3.4, yaitu KD pengetahuannya, menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian KD keterampilannya 4.4, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Nah, itu adalah KD-nya. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri virus berdasarkan kajian pustaka atau teori. Nah, jadi setelah belajar melalui video ini, adik-adik dituntut ya harus bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri daripada virus. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan siklus litik dan siklus lisogenik pada reproduksi virus. Nah, jadi nanti disajikan sebuah tahapan-tahapan virus ya. Nanti adik-adik harus bisa membedakan bagaimana siklus litik, kemudian bagaimana siklus lisogenik. Nah, kemudian nomor 3, peserta didik dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan berdasarkan pengalamannya dan kajian teori. Nah, ini jelas ya. Jadi manfaat atau kerugian ya. Bagaimana peran virus dalam kehidupan. Nah, kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan peranan virus dalam rekayasa genetika melalui diskusi. Nanti virus ini dimanfaatkan ya dalam bidang genetika. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mengkampanyekan bahaya virus melalui media sosial. Nah, untuk video part yang pertama ini kita akan membahas sampai tujuan pembelajaran nomor 2. Nah, untuk nomor 3, 4, 5 itu akan dilanjutkan atau dipotong pada video berikutnya. Nah, baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai virus ya. Nah, saya punya sebuah berita dan ini beritanya berita terbaru mengenai COVID-19. Nah, ini diambil dari situs liputan6.com. Nah, di sini ada sebuah artikel. Kalau misalkan adik-adik tidak ingin menyimak artikel ini, silakan di skip saja. Tapi kalau misalkan adik-adik ingin sama-sama membaca atau menyimak artikel ini, nanti akan saya pandu untuk membacakan artikelnya. Nah, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia. Penyebaran COVID-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan nama resmi baru untuk virus corona, yakni COVID-19. Asal mula, penyebaran COVID-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus corona itu pada 31 Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Kemudian pada 1 Januari, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membuat sebuah tim untuk menghadapi kemungkinan pandemi. Lalu pada 4 Januari, WHO melaporkan klaster kasus pneumonia tanpa kematian di Wuhan. Selanjutnya, 5 Januari, WHO mempublikasikan teknikal publikasi untuk komunitas saintifik dan kesehatan serta masyarakat secara global tanpa hera. Kemudian, 12 Januari, publikasi Sequence Genetic 2019 nCoV oleh China. Pada 9 Januari, kasus kematian pertama di Wuhan.
Sebelumnya, WHO telah memperbaharui laporan tentang tahap-tahap awal krisis virus corona COVID-19. Dalam pembaruan itu, kantor pusat WHO mengakui bahwa mendapat laporan pertama adanya kasus virus corona baru dari kantor cabang WHO di Cina. Laporan itu membantah WHO mendapat informasi pertama kasus COVID-19 dari pemerintah Cina. Gejala: penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal juga dengan coronavirus masih satu keluarga dengan coronavirus, penyebab wabah SARS dan MERS. Ketika wabah ini memiliki kecepatan infeksi yang berbeda dalam menjangkiti para korban, di antara ketiganya, COVID-19 adalah yang tercepat dalam mengakibatkan infeksi antar manusia. Kasus pertama di Indonesia. Tepat pada Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Kesehatan, kala itu Terawan Agus Putranto, mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Kemudian, pengumuman dilakukan di veranda Istana Merdeka. Jokowi mengatakan 2 orang itu terinfeksi virus corona dari warga negara Jepang. Begitu ada informasi bahwa orang Jepang yang ke Indonesia kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana positif corona, tim dari Indonesia langsung telusuri. Ujar Jokowi kala itu di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 2 Maret 2020. Nah, baiklah, itu adalah artikel yang sudah saya bacakan yang diambil dari liputan6.com. Ini berita atau artikel ini mengenai virus ya, khususnya virus corona. Dan pada saat ini ketika video ini sedang dibuat, nah kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana adik-adik dari artikel yang sudah saya bacakan ini? Tentunya kita punya sebuah pertanyaan begitu ya. Makanya muncul, apa sebenarnya virus itu? Gitu ya, apa sebetulnya? Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri daripada virus itu? Apakah sama dengan bakteri? Gitu, apakah sama dengan jamur? Terus kemudian masuk ke dalam kelompok yang mana? Nah, kemudian ini yang paling penting juga, mengapa penyebarannya bisa sangat cepat? Begitu ya, bayangkan saja Cina itu jauh ke kita begitu ya, tapi dalam hitungan hari, nah ini bisa cepat menyebar begitu ya, mulai dari perkotaan sampai ke desa-desa, ini sampai cepat begitu ya. Nah, baik, dari artikel ini kita akan coba bahas bagaimana sebetulnya virus ini, kemudian ciri-cirinya, hingga bagaimana penyebarannya ini bisa sangat cepat. Nah, sebelum ke sana kita coba kupas dulu begitu ya, kita cari tahu dulu bagaimana sejarah penemuan virus. Nah, istilah virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Jadi virus ini diambil dari bahasa Latin ya. Nah, virus itu ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman. Namanya Adolf Meyer pada tahun 1883. Jadi awal penelitian mengenai virus ini memang sudah sangat lama ya, berawal dari tahun 1800-an. Nah, penelitiannya yaitu mengamati penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Nah, jadi Adolf Meyer ini mengamati tanaman tembakau, melihat dari daunnya begitu ya, dari daunnya itu ternyata tidak semuanya terlihat sehat. Jadi ada bintil-bintil, ada bercak-bercak begitu ya, dan sehingga ini dinamakan dengan penyakit mosaik atau TMV ya, jadi tobacco mosaic virus. Nah, bagaimana percobaan? Nah, beliau menggunakan daun yang sudah terinfeksi begitu ya. Jadi Adolf Meyer ini beliau sudah bisa dan berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang lain yang masih sehat dengan menyemprotkan lidah yang disekresikan dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Jadi maksudnya, beliau mengambil daun yang sakit begitu ya, tembakau yang sakit, kemudian beliau tumbuk, kemudian
diekstrak, kemudian hasil ekstrak tersebut disemprotkan lagi ke tanaman yang sehat. Nah, apa yang terjadi? Ya, tanaman tersebut, tanaman yang awalnya sehat, kemudian menjadi sakit. Nah, kemudian pada saat itu Ameyer ini tidak dapat melihat begitu ya bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut. Nah, karena pada saat itu virus belum ditemukan, yang sudah ditemukan lebih dahulu yaitu tentang bakteri. Jadi ilmuwan ini atau Ameyer ini beliau menganggap bahwa penyakit yang menyebabkan daun tembakau ini menjadi sakit, yaitu penyebabnya adalah bakteri. Namun sayangnya beliau tidak bisa melihat begitu ya bakteri penyebab penyakit ini. Itu pada penelitian oleh Ameyer. Nah, kemudian percobaan berikutnya, Dmitri Ivanovsky ini melakukan percobaan yaitu dengan menyaring getah tanaman tembakau yang berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Nah, hasil pengamatan masih menimbulkan penyakit mozaik pada tumbuhan yang sehat. Kemudian Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut itu disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Nah, jadi pengamatan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Ameyer. Jadi beliau mengambil daun yang berpenyakit begitu ya, kemudian diekstrak dan hasilnya itu filtratnya tersebut kemudian disemprotkan lagi ke bagian tanaman yang sehat. Dan apa yang terjadi? Ternyata tanaman tembakau menjadi sakit. Nah, kemudian beliau menyimpulkan penyebab penyakit pada daun ini itu ukurannya lebih kecil begitu ya, atau mungkin saja bagian daripada bakteri namun tidak dapat melewati saringan karena saking kecilnya. Nah, kemudian ada juga penelitian dari Martinus Bejerin begitu ya. Nah, beliau melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau itu dapat berkembang biak. Begitu ya. Nah, Bejerin ini menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman yang lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getah digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya. Dan seterusnya hingga beberapa pemindahan. Jadi maksudnya, jadi setelah dipindahkan berkali-kali begitu ya, jadi tidak menyurutkan atau tidak membuat reproduksi terhenti begitu ya. Jadi penyebab penyakit pada mozaik ini tidak berhenti, malah terus berkembang, malah terus melakukan sebuah reproduksi. Nah, kemudian Bejerin ini memperkirakan agen peninfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri, dan ia menyebutkan sebagai virus lolos saring. Nah, jadi karena saking kecilnya begitu ya sehingga disebut dengan virus lolos saring. Nah, kemudian penelitian tentang virus ini masih berlanjut dan dilakukan oleh Wendell Stanley. Nah, jadi beliau berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Nah, kemudian penemuan Wendell Stanley ini bahwa virus dapat dikristalkan itu menjadi membingungkan. Kenapa? Karena sel makhluk hidup yang paling sederhana pun itu tidak dapat dikristalkan. Nah, dengan begitu apakah virus itu termasuk ke dalam benda mati karena dapat dikristalkan, atau bahkan mungkin makhluk hidup karena dapat bereproduksi? Nah, ini menjadi kebingungan di antara para ilmuwan. Nah, makanya dari penelitian para ilmuwan yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa kesimpulan dari berbagai penelitian. Yang pertama, ternyata virus itu bukan sebuah sel atau dinamakan dengan aseluler. Kenapa? Karena tidak memiliki sitoplasma, kemudian tidak memiliki membran sel, dan juga dapat dikristalkan. Nah, oleh sebab itu sel disebut dengan benda mati. Kemudian ada yang kedua, bahwa virus adalah makhluk hidup karena dapat bereproduksi ketika berada di tubuh inang. Oleh sebab itu untuk mengamatinya harus dikembangbiakan dalam makhluk hidup, misalnya embrio ayam. Jadi jelas begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah virus itu sebuah
atau merupakan benda mati itu disebut juga bisa begitu. Kenapa? Karena memang virus dapat dikristalkan. Karena pada dasarnya virus makhluk hidup itu kan tidak dapat dikristalkan. Nah, sedangkan ini dapat dikristalkan. Makanya virus dapat disebut dengan benda mati. Tapi kapan virus bisa disebut sebagai makhluk hidup? Nah, ini juga menjadi membingungkan. Kenapa? Karena virus ini menunjukkan sifat-sifat atau ciri daripada kehidupan, yaitu reproduksi. Walaupun reproduksinya itu berada ketika di dalam tubuh inang. Nah, jadi jelas begitu ya. Bisa dikatakan benda mati, juga bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, kemudian ciri-ciri virus. Nah, ukuran virus itu kurang lebih antara atau berkisar 20 nanometer sampai 300 nanometer. Itu yang paling kecil 20 nanometer ya, sedangkan yang paling besar itu kisaran 300 nanometer. Nah, 1 nanometer itu 1/1000 milimeter. Jadi ukurannya sangat-sangat kecil, dan ini lebih kecil daripada bakteri yang sudah ditemukan sebelumnya. Kemudian untuk bentuk-bentuk virus, nah ini ada yang berbentuk batang, kemudian bulat, kemudian oval ya, berbentuk seperti peluru, kemudian berbentuk filamen-filamen, berbentuk seperti benang ya, kemudian ada juga bersegi banyak atau polihedra, dan juga ada yang berbentuk seperti huruf T. Nah, kemudian strukturnya, nah ini di awal sudah dibahas ya, bahwa virus bukan sebuah sel. Virus dapat menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu dapat bereproduksi. Jadi benda mati atau makhluk hidup, termasuk keduanya. Nah, kemudian bentuk-bentuk virus. Nah, ini ada sebuah gambar. Begitu ada ya, ada bulat, kemudian ada batang, kemudian ada polihedris ya, segi banyak, kemudian ada juga seperti huruf T. Nah, ini pada umumnya bentuk virus ini seperti ini. Nah, kemudian bagian-bagian virus. Nah, bagian-bagian virus ada selubung lipid, begitu. Kemudian ada RNA virus, kemudian ada enzim reverse transkriptase, kemudian ada juga selubung protein. Dan untuk bagian gambar yang sebelah kanan, nah itu ada sebuah gambar ini phage begitu ya, bakteriophage, yaitu virus yang menyerang bakteri. Nah, kalau kita lihat ini termasuk ke dalam virus berbentuk huruf T. Nah, ini disebut-sebut sebagai virus yang paling lengkap karena berbeda dengan virus pada umumnya. Kalau kita lihat ini ada kapsidnya begitu ya. Ada kapsidnya, selubungnya. Nah, ini tersusun atas protein, kemudian ada DNA-nya. Dan DNA ini kalau pada virus itu termasuk ke dalam asam nukleat. Dan perlu diketahui oleh adik-adik bahwa asam nukleat pada virus itu ada 2. Kalau misalkan asam nukleatnya tidak DNA, berarti RNA. Jadi salah satunya DNA atau RNA. Jadi tidak keduanya. Kemudian ada ada leher. Nah, ini ada lehernya. Kemudian ini ada selubung ekornya. Kemudian ada serabut ekor, kemudian ada papan dasar, dan ada jarum penusuk. Nah, ini berfungsi nanti dalam reproduksi begitu ya, untuk menginjeksi seperti itu ya. Jadi menempel kemudian nanti menginjeksi. Nah, jadi bagian-bagian tubuh virus yaitu kurang lebih seperti ini secara umumnya. Nah, kemudian kita bandingkan begitu ya, perbandingan ukuran virus dengan makhluk hidup lain. Nah, untuk mengetahui ukuran virus, nah sebetulnya ada banyak metode begitu ya, dan yang ada di gambar ini merupakan metode perbandingan. Nah, metode yang lain juga ada, yaitu yang pertama bisa menggunakan mikroskop ya, mikroskopnya mikroskop elektron, begitu itu bisa begitu ya. Kemudian bisa juga dengan filtrasi begitu ya, jadi semacam penyaringan. Ada juga misalkan dengan sentrifugasi begitu ya, itu juga bisa. Nah, untuk gambar ini mengenai atau berhubungan dengan bagaimana membandingkan ukuran virus dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, baik kita lihat begitu ya. Nah, kita patokannya dari sini.
human red blood cell. Jadi ini adalah sel darah merah manusia. Ini diameternya 10.000 nanometer begitu ya. Nah ini kalau misalkan ini diperbesar begitu ya. Nah ini kurang lebih kita lanjutkan aja, ini berbentuk sebuah lingkaran. Nah begitu ya, karena kan bulat sel darah merah ini. Nah itu ukurannya sangat besar begitu ya. Ini satu sel darah merah. Nah kemudian kita lihat yang paling besar. Nah ini ada makhluk hidup yang paling besar yang digambarkan pada gambar ini, yaitu bakteri ya. Nah Escherichia coli ini. Begitu, ini ukurannya 3000 kali 1000 nanometer. Jadi sangat besar ternyata bakteri ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam virus. Ini yang digambarkan adalah macam-macam virus. Ada Ebola virus begitu ya. Ini ukurannya 970 nanometer. Kemudian ada Vaccinia virus, kemudian banyak di sini. Nah, ini yang kita tadi bahas sedikit ya. Ini TMV ya, tobacco mosaic virus. Kemudian bacteriophage. Nah, ini begitu ya. Kemudian ada poliovirus ini. Kemudian ada adenovirus 90 nanometer dan lain sebagainya, banyak. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa virus itu lebih kecil daripada bakteri begitu, dan sangat jauh dengan ukuran bakteri. Baik, sudah cukup jelas ya mengenai ukuran virus ini. Kemudian bagaimana cara hidup virus? Nah, virus itu hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok. Nanti disebut dengan parasit intraseluler obligat. Nah, jadi kalau misalkan virus ini tidak dalam sel inang, begitu ya, maka tidak dapat dipastikan tidak bisa hidup, tidak bisa mereproduksi. Kemudian bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Nah, sel hidup yang ditumpanginya disebut sel inang. Kemudian sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler, mulai dari bakteri, kemudian protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Nah, baik, itulah pembahasan singkat mengenai sejarah penemuan virus, kemudian struktur virus, dan juga bagaimana cara hidup virus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.